Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabigo, NPM 19083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Manunglo, NPM 19091. Di sini saya dan juga partner saya sebagai praktikan Lab Sim sesi Kamis 2 kelompok 44 akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu hosting dan juga aplikasi Android. Yang pertama, terdapat bab pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Website adalah suatu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia yang berisi tentang teks, gambar, suara, animasi, dan juga video di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Aplikasi atau lebih dikenal sebagai application adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara dapat diakses oleh pengguna. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Pada era industri 4.0 saat ini, semua berjalan secara digital, begitupun dengan proses transaksi jual beli suatu barang. Salah satu barang yang sering diperjualbelikan adalah baju. Proses jual beli baju berkembang dengan sangat pesat karena baju merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan setiap hari. Penjualan baju sekarang mulai beralih dengan sistem online karena lebih mudah, cepat, dan juga efisien dibanding berbelanja baju langsung pada toko offline. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kita akan membuat halaman web dan juga aplikasi Android yang efektif dan efisien pada penjualan baju secara online. Untuk rumusan masalahnya, pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana cara membuat halaman web dan juga aplikasi Android yang efektif dan efisien pada penjualan baju online. Sedangkan untuk tujuan praktikum pada modul hosting dan aplikasi Android ini adalah yang pertama, agar praktikan dapat memahami tentang hosting. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami tentang aplikasi dan juga sistem Android. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem Android. Pada bab selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, terdapat sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dan juga menyebarkan informasi untuk mendukung keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Aktivitas dasar dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, input, melibatkan pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal untuk pengolahan dalam suatu sistem informasi. Proses melibatkan proses mengkonversi input mentah ke bentuk yang lebih bermakna. Yang ketiga, output, yaitu mentransfer proses informasi kepada orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang akan digunakan. Yang keempat, ada feedback output yang dikembalikan ke anggota organisasi yang sesuai untuk kemudian membantu mengevaluasi atau mengoreksi tahap input.
Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan juga informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan informasi. Berarti sesuatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan untuk menampilkan informasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi yang mampu menyeimbangkan biaya dan juga manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta informasi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya ada website. Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, teks, gambar, suara, animasi, video di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Beberapa jenis browser yang populer saat ini diantaranya Internet Explorer yang diproduksi oleh Microsoft, Mozilla Firefox, Opera, dan juga Safari yang diproduksi oleh Apple. Browser atau perambah adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat di dalam aplikasi browser yang biasa disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara diterjemahkan. Yang ketiga ada hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data, situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang disimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Saat kita menggunakan jaringan internet dan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Jika kita masih bingung, kita menganalogikan website sebagai bangunan rumah, di mana hosting berperan sebagai tanah bangunan. Sedangkan domain beserta IP atau internet protokol merupakan alamat rumah tersebut. Jadi fungsi dari domain adalah memberikan identitas kepada suatu website agar tidak terjadi duplikasi dan sifatnya pasti unik. Oleh karena itu, tujuan penggunaan hosting adalah untuk menyimpan informasi dan data milik website. Hosting sendiri memiliki banyak sekali kegunaan. Di antara dari kegunaan atau fungsi tersebut yaitu yang pertama membuat halaman website, yang kedua mengembangkan situs jual beli online, yang ketiga membuat email profesional, yang keempat mampu melindungi website dengan SSL. Selanjutnya jenis-jenis dari web hosting yaitu cloud based hosting, dua dedicated hosting, yang ketiga shared hosting, yang keempat VPS hosting, yang kelima WordPress hosting. Selanjutnya kita akan membahas tentang domain. Secara garis besar, domain bisa diartikan sebagai nama unik yang ditujukan untuk mengidentifikasi server di sebuah jaringan internet atau komputer. Jika dianalogikan dalam kamus bahasa general, domain ibarat sebagai petak tanah, sementara website merupakan bangunan atau rumah yang berdiri di atasnya. Dalam sebuah website, fungsi domain sangat krusial karena mampu mempermudah proses identifikasi ketika ada pengunjung yang ingin mengakses website. Tanpa domain, sebuah website sebenarnya bisa saja diakses, tetapi harus mengetahui alamat IP yang terdiri dari rangkaian beberapa digit angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari domain, yaitu yang pertama top level domain atau TLD, yang kedua country code top level domain atau CCTLD, yang ketiga generic top level domain, yang keempat second level domain, yang kelima subdomain. Selanjutnya aplikasi.
Aplikasi atau lebih dikenal sebagai application adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Sesuai dengan pengertian aplikasi, fungsi aplikasi tentu tak jauh dari tujuan diciptakannya, yakni memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari hal tersebut dapat diperoleh beberapa fungsi aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang pendidikan. Tiga, bidang kedokteran, bidang militer, bisnis, dan juga bisnis. Aplikasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu real-time software, sistem software, 3 bisnis software, yang keempat personal computer software, yang kelima web-based software, yang keenam engineering and scientific software. Selanjutnya kita akan membahas tentang Android. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi Android dapat digunakan dengan sentuhan, gesekan, ataupun ketukan pada layar gadget. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan distribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sistem open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi alias gratis. Android memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Yang pertama, kelebihan Android yaitu merupakan sistem operasi open source. Yang kedua, harganya beragam. Yang ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Sedangkan untuk kekurangan dari Android sendiri yaitu yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Dua, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Yang ketiga, kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Android dikembangkan dengan penamaan yang berasal dari makanan pencuci mulut atau dessert. Setiap perubahan versi mengikuti urutan abjad mulai dari A, B, C, D, E, dan juga seterusnya. Yang pertama ada Alpha atau Astro 1.1.0, Blender, lalu ada Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, dan juga yang terakhir Android 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android dari kelompok kami, yaitu namanya Signature Shop. Jadi kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, jadi ini tampilan home dari Signature Shop. Di sini ada signature, ada About Us, Help, Login, dan ada logo dari Signature sendiri. Kemudian ada tulisan selamat datang di Signature Shop dan Design by Signature. Kemudian kita pencet yang login. Sebelum kita login, kita lakukan register terlebih dahulu. Kita register terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan username sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengisi semuanya, kita klik yang create ini. Nah, setelah itu kita menuju ke halaman login lagi dan kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Nah,
Setelah itu kita klik login. Di sini ada tampilan dari tampilan sukses di Signature Shop. Ada 4 baju dan ada order, chart, dan logout. Kita coba untuk membeli yang baju putih. Nah, sorry, ini yang nah, baju putih ini, kemudian kita coba beli yang baju oranye. Nah, setelah itu kita lakukan check out. Nah, di check out ini kita isi username kita tadi. Misal saya milih yang si cepat ya. Kita isi Dava. Lalu kita klik yang choose. Nah, di sini adalah tampilan dari order. Setelah itu kita klik shop untuk kembali ke tampilan sukses. Kita klik coba yang chart, tampilannya seperti ini. Lalu kita logout untuk keluar. Nah, di sini ada gambar baju, lalu ada menu signature atau home dan menu login. Lalu ada tulisan terima kasih atas kunjungan Anda dan desain by signature. Kita coba klik yang home. Nah, di sini kita coba untuk klik yang about us. Nah, di about us sendiri ada deskripsi singkat dari toko signature sendiri dan ada menu home atau signature dan login. Kita kembali ke home lagi. Kemudian kita pencet yang help. Nah, di help ini ada kontak person dari Signature Shop sendiri jika mengalami kendala saat mengakses aplikasi ini. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Android Signature Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia seperti teks, gambar, suara, animasi, dan juga video. Di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Browser atau peramba adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat di dalam aplikasi browser yang biasa disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara diterjemahkan. Yang kedua, aplikasi atau lebih dikenal dengan application adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu yang dapat diakses oleh penggunanya. Sedangkan untuk pengertian dari Android sendiri adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet, atau smartphone. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan juga didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi alias gratis. Yang ketiga, kelebihan dari sistem Android salah satunya adalah merupakan sistem operasi open source, harganya beragam, memiliki banyak dukungan aplikasi, dan juga mudah dimodifikasi. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem Android sendiri adalah sistemnya cukup berat, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Kurang responsif jika dibandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan Dreamweaver ini, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberi penjelasan lebih banyak pada contoh laporan resmi. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan gambar untuk langkah-langkah proses pengerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.